akan membacakan berita yang hangat dan kontroversial. Jadi ada fenomena bocah yang dewasa sebelum umurnya. Betul, Pak. Dan dia memposting ini di media sosial tentang percintaan. Yang suka tuh anak-anak SD tulis surat cinta, ya kan? Yang ketawa SD gitu dulu pada. Itu banyak. Jadi dan orang tua akhirnya bingung dan panik. Bingung dan panik karena tidak bisa menguasai apa sih sebenarnya ada di pikiran anak-anak ini. Ya. Makanya orang tua ajarilah anak Anda supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kalau pacaran juga di rumah tuh orang tua harus ngajarin anaknya. Coba kita lihat capture-annya, kita sudah punya fotonya. Nah, oke. Coba Cika baca. Ketika aku menjauhimu, bukan berarti aku membenci dan tak lagi menyayangimu. Namun, aku memberimu waktu untuk memperbaiki sikapmu. Sadarlah sayang, sebuah hubungan itu melibatkan dua orang. Maka, kurangilah egoismu. Sungguh bijak bocah ini ya. Itu fotonya, lihat deh. Bunda, ayah. Ayah. Dia putus langsung cerai. Bunda ayah. Ya Allah, Ujang. Tuhan lagi ngapain sih di atas? Urusan lu, Tuhan lagi ngapain di atas? Tuhan lagi ngapain sih di atas? Tuhan lagi ngerjain tugas apa di atas? Tuhan sibuk apa sih sampai lupa jemput aku? Oh, Tuhan udah janjikan mau jemput aku sekarang. Tuhan, aku capek. Aku capek sama semua yang aku jalanin. Aku capek Tuhan, aku pengen dijemput sekarang. Tuhan, apa Tuhan dengar aku ngomong? Apa Tuhan ngerasain apa yang aku rasain? Aku nyerah ya Allah, jemput aku sekarang. Gini, saya kasih tahu Anda ya. Anda tuh mikir, Anda tulis di Facebook, Tuhan. Kalau dibalas di Facebook, tuh Anda Dibalas gitu ya. iya. Kalau orang berdoa itu religius. Tapi kalau tiba-tiba dijawab dan dia dengar, itu gini. Ya juga sih, serem ya Pak. Iya kan? Dan masalah kalau mau dijemput nggak usah berdoa ke Tuhan, ngomong ke saya aturin. Dibantuin sama Bapak. Oh Iya benar. Tuhan lagi sibuk. Ini ada lagi Pak. Nyari cewek yang serius. Umur gue 11 tahun. Ya ampun. Nyari cewek umur 10 sampai 13 tahun. Saya single. Iya single. Saya single. Yang mau komen secepatnya. Grup Panti Jomblo cari jodoh. Panti jomblo. Ini miris sih Pak kayak gini Pak. Bau komen apa miris? Oh ada Pak, tetangga saya masih kelas 3 SD. Pacaran Pak. Terus putus, saya tanya, kamu putus kenapa? Iya, abisnya dia nggak dewasa. Sering ribut gitu. Mereka ribut, kamu tuh gitu, kamu tuh harus dewasa, kamu tuh jangan kanak-kanak. Kamu sih kelas 3 SD ya Pak? Itu dia makanya. Tapi gini ya, penyebabnya adalah sebenarnya ini kurang bimbingan. Satu, kurang bimbingan orang tua. Ya. Dua, kebanyakan nonton yang tidak benar. Ya. Misalnya sinetron percintaan, ya kan? Itu kan, wah jatuh cinta, ada yang selingkuh, ada yang ini. Nah mereka nonton. Jadi orang tuanya kerja, dia sama pembantunya nonton. Akhirnya jadinya seperti itu. Ya. Tiga ya, lingkungan dan sekolah. Makanya ini kita bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini. Kalau dari kecil saja sudah seperti itu, gimana nanti dewasanya? Gitu. Dan ini akhirnya bisa menuju kejahatan seksual. Mudah-mudahan yang anak-anak seperti itu ya cuman itu aja. Mudah-mudahan nggak ada yang lain. Iya Pak. Oke. Jadi itulah contoh anak-anak yang dewasa sebelum usianya. Ya. Pak, ingat nggak? Kita pernah bahas itu yang anak kecil yang pacaran di sini di itu Bapak iPad. Iya. Anaknya si pelakunya nonton tahu Pak, terus di tag ke IG Bapak. Iya, terus dia bangga banget. Kita diomongin katanya. Ingat gak sih Pak pernah? Iya, saya pernah ngomongin anak kecil pacaran. Itu. Dia tahu masuk TV terus dia bangga, bukannya malu ya? Asli Pak. Wih, Bapak cek deh nanti. Ya, nggak apa-apa lah, bukan anak saya yang penting ya. Iya benar-benar. Oke. Ya udah.
kita ada tamu. Ada Pak, berkaitan dengan tema info yang kita bawakan tadi, kita kedatangan dua tamu yang kontroversial. Siapa itu? Satunya komedian, satunya lagi, aduh dibilangnya apa ya, artis yang sering menuai kontroversi. Dan yang pertama komedian aja dulu ya Pak ya, biar kita nggak tegang ya Pak ya. Oke, baik. Orangnya udah ada? Udah ada. Udah ada? Udah ada. Oh langsung kita panggil sekarang? Boleh, kita undang sekarang. Langsung ya, kita undang sekarang karena orangnya udah ada. Oke, baik. Undang. Silakan masuk. Semangat. Baik. Ucup, sini. Baik. Maaf Bang, soalnya dia bisa 2 bahasa. Apa? Namanya Billy kan, bilingual. Oh, iya. Silakan duduk, silakan. Iya. Katanya Anda ini komedian. Iya. Bapak, Apa? dia datang wangi banget kayak kuburan baru. Wah. Iya. Tadi tau gak saya pakai parfumnya gimana? Gimana? Kalau bapak kan ininya nyamperin sini. Kalau saya taruh sini saya nyamperin. Makanya kena semua. Kena ya? semua. Rata. Ya. Rata. Iya, iya. Iya. Baunya sama orang-orang lain ya? Beli yang itu. Dia komedian nih? Komedian. Terkenal? Iya. Oh, pas lagi ada beritanya terkenal. Iya. Jago, Bener. jago. Ya, apa Pak? Hebat. Oh, lucu. Lucu? Lucu. Oh, coba. Oh, lucu. Coba. Gila. Coba. Stand up materinya 1 menit langsung. Wah. Coba break acara. Teman-teman semuanya, kita break dulu ya. Ya sejujurnya, saya sampai bilang sama istri saya kayak, kalau emang ujian ini terlalu berat gitu, tinggalin aja gitu. Lu ngomong gitu? Saya bakal berusaha buat tetap nafkahin gitu. Tapi itu serius nih. Iya, Itu iya. bener nggak sih pada saat ada kontroversi tersebut ya? Ya. Tersebut gitu ya. Kita nggak usah ngejudge siapa yang benar siapa yang salah lah. Tapi Benar. kontroversinya terjadi kan Yap. gitu kan. Nah, udah gitu namanya masyarakat mereka bisa menilai. Ada yang bela lu, ada yang menyudutkan lu. Ya. Terus sampai beberapa TV juga akhirnya mungkin waspada gitu daripada akhirnya mereka oke lah istirahat Demi kebaikan orang banyak lah Ya. gitu. For greater goods. yes, Yes. including you kan. Yes. Benar. Nah tapi benar nggak pada saat itu artinya lu sempat nganggur? Iya. Nganggur sekitar 3 bulan. Ya hampir 3 bulan. Ya kalau saya sih orang yang nggak pernah ngerasa kalau hidup ini nggak adil, apa mungkin ini ini tuh musibah apa segala macam, itu saya jadi suuzon sama Allah kalau kayak gitu. Gitu. Jadi saya cuma nerima karena menurut saya hidup itu harus banyak nerima gitu. Mungkin yang menyudutkan dari ibaratnya SU lah ya gitu. Semua umur. Dari yang tua sampai yang umurnya muda. Ada yang bela lu? Beberapa kolom komen saya matiin, bukan karena saya anti kritik, tapi di situ udah mulai banyak Berantem sendiri? berantem, terus ditambah lagi orang yang ngebelain saya pun jadi kena imbasnya. Kena imbasnya. Dan itu dia nge-DM saya juga gitu, kayak Bang Uus, sebenarnya saya ada beberapa hal yang saya setuju dari Bang Uus gitu, tapi kok segininya ya Bang ya gitu. Sampai saya pun yang bukan siapa-siapa jadi kena juga gitu. Terus saya bilang, maafin ya gitu, mungkin gue bukan superhero yang bisa ngelindungin semua gitu. Gue juga coba buat ngedamain ini semua dengan matiin turn off comment gitu. Ya mungkin kalau haters ya yang nggak benci gue, mikirnya gue anti kritik gitu. Gue nggak bisa nerima semua omongan mereka gitu. Tapi ya gue baik lagi, gue ini buat orang-orang yang sebenarnya
buat dua-duanya gitu, buat yang hujat juga untuk ya udahlah gitu, stop gitu, untuk yang kena imbasnya juga untuk kayak biar nggak kemana-mana gitu, biar stop di situ lah, biar stop di situ. Iya. Ya. Tapi pada saat lu bilang lu sempat nganggur, itu nganggur di TV atau job juga nganggur? Job semua, hampir semua kerjaan, dari off air, terus jangankan off air deh, temen kayak ada lagi, biasalah namanya kan ada snapgram gitu, ini snapgram gitu, terus saya kan suka ngecek ya, suka misalnya ada habis snapgram di Instagram pasti nongol di atas kan, terus saya klik gitu. Nah pas saya lihat di situ yang sama saya nggak ada. Oh ya, jadi kayak oke nih udah sampai di tahap ini nih gitu. Dan setelah gua tanya temennya lagi, ya emang takut dibully katanya gitu sampai ini pun ngancem orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Orang foto bareng sama saya nih gitu, bagus foto bareng ya gitu, foto bareng terus diupload, dia dibully. Saya ngalamin tuh dulu pada saat saya foto sama Mulan Jamila. Dibully habis-habisan. Besok saya posting lagi, dibully lagi habis-habisan. Besok posting, dibully lagi habis-habisan. Besok saya minta maaf akhirnya. Yeah. Saya tulis saya minta maaf karena stok foto saya habis. Iya. Aduh, terkecoh saya. Saya digocek nih. Aduh. Tapi gini, mungkin gini. Menurut lu, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Tapi gue harus tanya karena gue pengen tahu juga. Menurut lu salah tidak? Menurut saya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau menurut saya ya. Karena ini entertain gitu. Semua orang tahu wajah artis, selebritis itu dari media, dari pemberitaan gitu. Sedangkan saya mencoba untuk ngasih tahu siapa saya tuh di lewat caption saya di Instagram, tentang keluarga saya, tentang anak saya, tentang bagaimana cara hidup saya ngelihat sesuatu gitu. Jadinya, tapi untuk beberapa kalangan dan beberapa orang nganggap itu tuh apaan sih lu gitu. Padahal gue mencoba untuk kayak ini tuh gua tuh gitu, gua tuh gini nih gitu, gua tuh orangnya nggak sebodoh yang lu lihat di TV gitu, gua nggak sebodoh apa yang gua lakuin. Ya gua mungkin bisa jadi lumba-lumba gitu, gua bisa jadi kecebong, gua bisa jadi tirek gitu di panggung. Tapi ketika berpikir lagi gitu, ya komedian melakukan itu kan untuk menghibur orang ya, gitu. Tapi you have your own opinion and your own life gitu maksudnya. Yes, ya ketika gitu. lu secara pribadi with this nggak selalu diterima sama orang lain. Benar. Nah mungkin emang saat opini gua keluar yang emang sifatnya sarkas gitu, yang nggak tersebut siapa-siapanya, tapi memang mungkin orang mengarahkannya ke arah satu tokoh gitu. Jadinya ya sudah, saya emang nggak bisa apa-apa tuh gitu. Dia cuma bisa bilang kayak, oh ya udah ini mah emang udah jalannya gitu. Dan ketika lu mengatakan bahkan teman pun menghindar dari hidup lu, ya, gimana rasanya? Gue percaya di agama gue diajarin kalau lu bakal dikumpulkan dengan golongan lu gitu. Ya mungkin dia bukan golongan gue gitu. Dan adakah teman yang tetap mendukung? Kalau dari temen gue dari dulu ya, yang bukan dari entertain sih, bilangnya cuma ya lu nggak kenal Uus gitu. Lu cuma tahu Uus tuh di panggung gitu, tapi lu nggak tahu Uus yang mungkin orangnya emang nerimaan gitu. Karena saya kan komedian nih, kebanyakan komedian kalau udah ngehina orang, tapi ada yang dihina terus ngambek gitu. Nah saya komedian, saya ngebecandain banyak hal gitu, dan ketika itu berbalik ke saya, ya udah, saya terima. Istri gimana? Istri sempat marah sama saya sih enggak gitu. Kalau istri sih lebih ke sempat down nggak? Sempat down kayak itu arahnya udah sexual abuse, udah sexual harassment. Kenapa bisa sexual harassment? Ya sexual harassment ini terjadi dari awal saya pacaran sama istri saya ini gitu. Dan ketika ada celah ini, orang-orang masuk. Semuanya masuk gitu. Saya nikahin istri saya kan bukan untuk prestis,
Saya nikahin istri saya bukan karena apa ya, bukan karena hal di luar daripada cinta gitu. Then what? Ada pencarian diri saya gitu tentang ikhlas gitu, ada di dia gitu. Sebesar itu? Sebesar itu. Jadi ketika saya dapetin masalah segini gedenya, yang saya pikir cuma bersyukur untung gue ketemu lu duluan sebelum masalah ini ada gitu. So how much you love her? Sayang. Dia nggak saat kemarin dia nggak ngeluh sama sekali. Dia nggak marah. Dia nggak nyalahin lu. At all? Enggak. Lu ekonomi keganggu. Gue jual mobil, gue jual mas kawin. Dan dia biasa. Gue udah punya lu, dia bilang gitu. Seriously. Terus ini serius ya, kalau dia nonton ini lu mau ngomong apa sama dia? Ya, makasih buat Kartika gitu. Ya sejujurnya saya sampai bilang sama istri saya kayak, kalau emang ujian ini terlalu berat gitu, tinggalin aja gitu. Lu ngomong gitu? Saya bakal berusaha buat tetap nafkahin gitu. Kalau lu bisa nyari yang lebih baik daripada gue, silahkan gitu. Terus dia, ayah tuh ada waktu bunda lagi nyasar gitu, waktu zaman gelap bunda gitu, ayah nolong gitu. Sekarang ini bukan soal pamrih, ini bukan soal ngebales gitu, tapi apa yang ayah kasih ke bunda mah semuanya baik gitu. Malah kayak kenapa sih orang-orang teh nggak tahu kalau ayah teh baik gitu? Kenapa sih ayah tuh nggak nunjukin ke semua orang kalau ayah teh baik gitu? Bunda tuh bosan dibilang kalau ayah tuh jahat, ayah tuh ngancurin ini itu ini dan segala macem gitu. Bunda tuh capek ngejelasin gimana pun, sebaik apapun ayah gitu. Jadi kayak udah nggak usah dijelasin gitu. Ada kata-kata lu di Instagram tentang istri lu waktu itu, ingat? Aduh banyak. Ya, lu bilang lu ketemu dia gimana, masa-masa gelapnya dan sebagainya. Yeah. Itu dia tahu? Dia tahu lu tulis itu? Dan dia diam? Dia cuma bilang gini kayak, Bun, aku tulis gini di Instagram, aku tulis ini di postingan aku gitu, biar semua orang yang ngehina kamu gitu, semua orang yang ngerendahin kamu gitu, untuk nggak sembarangan ngehakimin orang gitu. Kita tuh cuma tahu orang tuh, oh dia tatoan gitu, oh dia dandanannya begini gitu, tapi lu belum kenal gitu. Lu tuh belum kenal gitu. Dan kalau lu berada di posisi dia, apakah lu bisa sekuat itu gitu? Gue lagi nolong orang nih gitu. Kita lihat di sinetron-sinetron gitu, ngelihat ceweknya soleh gitu, cowoknya pemabuk gitu. Terus akhirnya si cowoknya bisa dibuat baik gitu oleh perempuan ini gitu. Tapi dalam kenyataan aslinya nggak semudah itu. Banyak opini-opini orang kayak, lu tuh pantas yang sama cewek yang lebih baik gitu. Lu kenapa sama cewek tatoan kayak gitu gitu? Lu kenapa harus sama cewek yang kayak gitu? Kayak udah dong gitu, kayak gua ngelihat dia tuh udah kayak lu lihat dia gitu. Cewek mau bertato, mau berhijab, mau enggak, mau kerjaannya seperti apapun, dia tetap berhak untuk disayang. Udah itu, saya cuma ingin titip pesan itu aja udah gitu. Di hidup saya udah lihat ya ibu saya udah lihat banyak perempuan yang dimarginalisasi, disingkirkan dengan judgement yang dari kata orang dan belum kenal gitu.
Itu yang ngebuat saya jadi kayak di kondisi kemarin gitu, saya bersyukur gitu punya dia gitu. Saya bersyukur saya punya Ichiro gitu, dan dalam setahun kemarin akhirnya saya bisa apa ya, bisa ngerasa jadi bapak gitu. Kita pernah ngobrol itu ya. Iya. How does it feel? God is good. That is good. God is good. Saya bisa ngajarin Cio, ya. Ya anak saya keren. Dia umur 7 bulan udah bisa ngomong 1 huruf A. Mau minum A, mau apa A, Ya, A. tapi that was amazing kan, walaupun Iya. A doang is just amazing, right? Iya. Terus bini lu ada di sini emang? Ada lagi nganter juga. Ada di sini. Gua Hitam Putih is not. Hitam Putih is a talk show. Yes. It's not rumah Uya. Yes. Yeah, I know. Gua nggak berusaha untuk membuat orang nangis, masalah that's why I'm trying to know the real you. That's the whole idea, the real you. So your wife is here Yes. just for this moment aja. Can you show us how much you love her? And then I break it after that. Then I break the show. Okay. Can you bring her here? I just want to see you hug her, and that's done. Kartika, come here please. Maaf nih, ini pasangan saya nih. Duduk pun. Satu, duduk. Samping dong biar dia bisa ngobrol. Kayak Cika dong saya di sini. Iya. Satu kalimat aja, sampein goals, anything. Look at him. Apapun yang aku punya sekarang sampai nanti, karena itu buat kamu. Dia bukan orang yang putus. I like it, it's beautiful. Congratulations for being dad and mom. Yes. Dan jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya cium kaki Mas Dedi deh depan umum. Sama Jessica juga. Saya cium kakinya deh, sungkem. Oke, kita kembali ke Hitam Putih. Oh, satu pertanyaan, Bos. Katanya Ya. gosipnya sempat mau berhenti jadi artis karena dibully, bener gak sih? Bukan karena dibully sih, lebih tepatnya kayak Capek dengan kehidupan ini, artis. iya gitu, kayak gue coba buat ngehibur gitu, terus gue coba buat ngasih tahu siapa gue gitu, gue coba buat ngenalin istri gue gitu, terus ya ibaratnya artis-artis lain yang suami istri gitu ya, posting ciuman tuh nothing happen gitu. Saya posting ciuman sama istri pas saya lagi ulang tahun, rame gitu, kayak ini kenapa ya gitu. Yang anak-anak muda yang pacar-pacaran nyender-nyenderan, konser-konser peluk-pelukan, kok nggak apa-apa malah disupport. Aku Jadi lu bingung gitu ya, iya, apa yang terjadi gitu ya? ini tuh kenapa Salahnya ya? di mana gitu? Salahnya di mana ya? Mungkin karena pas lu ulang tahun. Orang ulang tahun mah ngasih kado, bukan dicium. Ya kado mah ada lah. Kado ada. Ada. Ya. Udah, iya. Oke, tapi menarik. Oke. Nah,
saya dengar katanya kita punya bintang tamu satu lagi. Iya Pak. Kita akan undang bintang tamu yang kontroversi. Kayaknya bos saya udah nggak sabar ya. Langsung saja kita undang, ini dia Mas Tatalim. Halo. Halo Mas Edi. Halo. Halo, apa kabar? Baik ya. Tapi ini bukan seorang Tatalim yang gua kenal. Udah setahun kayak begini. Serius? Iya. Insya Allah Dulu ya, kan- seterusnya lah. Sorry ya, maksudnya dulu kan lu dengan gayanya yang unik lah, gitu kita bilang unik lah ya. Jadi jadian gitu kan. Menyeramkan gitu. Dan ya kan Tata pernah ada di Tamputi. Oh. Ya pernah ada di Tamputi ya. Dan waktu itu ya saya ngobrol sama dia gitu. Dan beda banget. Coba diputar Tatalim pada saat itu. Coba kita lihat. Kau tahu dong selera gue. Tahu, langsung Tatalim. Ya ampun, partner ikan gue ada di sini. Yang ini bagusnya buat bongkar mobil. Mas gini-gini bekas partner in crime loh. Lupa ya. Iya. Kalau lihat itu jadi malu ya. tapi jujur gua lebih seneng lihat lu seperti ini gitu. Gak ada yang berubah. Alhamdulillah. Apa? Gak ada yang berubah. Masa? Gak ada yang berubah. Dagunya masih 2 kan? Di situ juga dagunya masih 2. Asli loh. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa seorang Tatalim yang sudah dikenal orang seperti itu gitu, memutuskan untuk menjadi seperti ini? Mungkin faktor U kan mas. Faktor usia. Kan tahun lalu tuh kebenaran aku memasuki usia 40 tahun. Sorry ya. Iya. Tak. Kelihatan 23 ya? Enggak apa-apa mas. Enggak. Sorry ya. Mungkin saya ngomongnya harus saya perhalus. Tapi saya tahu kok banyak maksudnya yang sudah lewat di usia 40 tahun juga bisa tetap begitu kok. Nggak perlu berubah. Benar. Ya memang aku sudah niatkan gitu loh. Saya pernah banyak karena memang keluarga saya tuh keluarganya memang Islaminya sangat kuat sekali gitu loh. Jadi setiap ketemu, begini, lama-lama sih apa sih suka yang dia dulu kan masih muda kali ya, jadi akunya masih kuat gitu loh, cuek aja gitu. Tapi sekarang ketika lama sadar juga malu juga gitu ya, ketika ngelihat ketemu di acara keluarga gitu, tak lu nggak risih tak begini gini. Ya juga ya lama-lama saya kurangin, nggak pakai bedak, nggak pakai maskara alis, nggak pakai ini, jadi lama-lama kebiasaan gitu loh, risih gitu melihat alat kosmetik itu jadi risih gitu loh kalau saya pakai gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya niatin memang setelah memasuki usia 40 ini harus berubah gitu loh, karena gimana pun kita kan nggak ada yang tahu umur gitu. Banyaklah yang maksudnya semua itu ya, semoga hidayah ini diberikan ke saya tuh sampai ke depannya. Oke. Tapi banyak orang nih mengatakan kan kalau dulu Tata itu kan sangat amat lengket dengan yang namanya settingan dulu kan. Nah, apakah ini juga sebuah settingan menjelang Ramadan? Kalau sebuah settingan ini saya pikir enggak ya, karena saya memang tidak ada target untuk di entertain, karena saya juga punya usaha sendiri yang memang sebenarnya usaha yang di belakang layar. Makanya setahun ini saya tidak pernah mau ada kegiatan yang untuk saya harus tampil ke depan masuk pemberitaan, atau kecuali memang ada pemberitaannya memang positif, itu saya mau gitu loh, karena memang udah saya niatkan gitu loh. Akhirnya kalau saya mau bikin settingan kayak gini saya pikir nggak perlu juga gitu loh. Oke. Ya, selain perubahan looks ya, apa yang berubah? Kalau saya sih lebih berubah, mungkin semoga ya, mungkin bukan perasaan saya, mungkin iman saya lebih banyak berubah. Ya lebih banyak berubah lah iman saya. Jadi artinya saya lebih banyak tidak memikirkan sesuatu yang maksudnya ya cukup puas apa yang saya lakukan selama 40 tahun umur saya merenung, saya berpikir 40 tahun saya dengan ya mungkin dosa-dosa besar saya kali itu ya, saya nggak tahu deh ya, tapi ya udah saya tekadkan memang saya harus merubah ini gitu loh, karena nggak ada yang bisa merubah
kita kecuali diri kita sendiri. Ada sebuah penyesalan? Saya nggak pernah menyesal untuk masa lalu saya, karena ya semua orang juga tahu siapa saya, ya kan. Saya juga nggak mau munafik saya dulu seperti apa gitu loh. Karena ya saya bangga justru, kenapa? Karena saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Apakah ada rasa ingin kembali seperti dulu? Enggak. Sama sekali? Insya Allah tidak. Pernah tergoda kan? Sering, tapi ya jadi sudah biasa. Mungkin saya sudah tekankan di hati saya untuk mengatakan itu ya memang nggak benar lah, nggak bagus gitu. Tapi kan nggak semua mendukung Tatalim seperti ini. Sangat mendukung sih, sebenarnya banyak yang mendukung, justru sekali saya pun bingung. Kalau saya ketika ngupload sesuatu saya nggak dandan malah dibilang bagus. Gimana Us? Kemarin dandan cakep-cakep dibilang kayak setan. Gimana Us menurut lo? Apa? Menurut lo gimana? Sekarang Tatalim ini adalah laki-laki kretek. Apa itu? Tanpa filter. Kemarin pakai filter ya, 360 dah. Iya, sekarang filternya 360 Sevilla monokrom ya kan. Black and white gitu. Sekarang kretek. Sekarang kretek Tadi tanpa Pak Usi filter. seneng lihat foto saya yang begitu bagusnya kan. Kejebur dia lihat, oh laki banget. Itu juga sih yang ngebuat apa ya, mungkin ya di entertain settingan apa segala macam itu, yang pencitraan artis ini dan segala macam. Itu juga yang ngebuat saya jadi orang yang kelihatan ngelakuin hal itu juga gitu. Sebenarnya itu bukan settingan ya. Ya, itu maksudnya, emang ya dibilang apa ya, memang terjadi, tapi ya dibikin gimmick yang bagus, di setting tuh maksudnya pas ketika liputannya itu dibikinlah set, masuk hari ini makan di Ancol, di setting makan di Bandung, itu kan gak settingan namanya Mas. Jalan-jalan namanya. Jalan-jalan ya? gitu, Ya. berubah tempat gitu. Tapi kalau ini insya Allah ini nggak untuk urusan gini, kalau saya bikin settingan takutnya saya malah jadi nanti nggak baik buat masa tua saya. Lebih bagus kan saya apa adanya seperti ini. Tapi mohon doanya. Untuk seorang Tatalim, apakah Anda bersedia berjanji di depan hadapan seluruh penonton yang ada di studio dan juga di rumah Harus konsisten dengan Tatalim yang sekarang? janjinya apa ya? Kalau saya berubah gitu, maksudnya merubah dandan lagi seperti perempuan. Apakah Anda bisa berjanji bahwa Anda tidak akan dandan lagi seperti perempuan? Kalau ada film gimana Mas? Yang mau undang saya main film. Saya dandan misalnya dikasih peran begituan, tolak gitu ya. Sehari-hari loh. Oh, sehari-hari ya. Sehari-hari. Kan lu sehari-hari juga begitu biasanya. Oh iya. Dulu. Dulu. Saya cium kaki Mas Dedi deh depan umum. Sama Jessica juga. Saya cium kakinya deh, sungkem. Kalau saya mesti dengan perempuan. Kayak nih kalau sama mentalis dia tahu kita bohong apa enggak. Jangan cium kaki sama Om Deddy, sama kaki patung pacoran tuh, jadi udah susah. Tapi gini. Kalau cium kaki kan maksudnya saya juga nggak mau lah ya, itu udah nggak ini. Tapi apa kalau Tatalim mengatakan ini sebuah hidayah dan Tatalim mengatakan bahwa ini ingat usia dan ingat Tuhan gitu ya. Dan Tata mengatakan Tata ingin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Artinya kalau Tata sekarang kalau misalnya berubah, nggak ada cium kaki, tidak ada bohong pada diri sendiri. Tapi bolehkah saya mengatakan bahwa Tata berbohong pada Tuhan? Boleh. Kalau saat ini saya maksudnya berbohong pada Tuhan gitu, dengan dandan seperti ini. Nanti. Oh nanti. Kalau misalnya saya gitu. Oh ya saya itu takut Mas. Boleh deh, itu saya takut. Jadi boleh kita katakan bahwa Anda berbohong pasti saya berbohong sama Tuhan. Kalau saya misalnya mempermainkan, apalagi maaf kata untuk sebuah kepopularitasan, saya harus seperti ini. Saya pikir saya benar, saya seperti membohongi Tuhan. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi setelah saat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Sama terakhir boleh nyampein sesuatu? Sure. Buat yang udah komen entah di Facebook, entah di sosial media saya di Instagram, apapun yang hina saya,
ngehina Kartika, ngehina Eiichiro, ngehina bapak ibu saya, adik-adik saya, mungkin orang-orang terdekat saya. Cuma mau bilang kalau kami tidak sakit hati, kami menerima itu semua. Ya, saya masih pengen tanya sama Tata dulu sebentar ya. Tak, dulu itu kamu ketika berdandan seperti wanita, pertanyaan saya, apakah itu lingkungan atau itu keinginan? Itu dari kecil, Mas. Saya dari umur 2 tahun aja ibu saya tuh pakein saya maskara, beliin boneka, zaman dulu boneka Poppy. Nah sekarang Barbie ya kan, boneka Poppy gitu loh. Ya seneng aja gitu memang dari kecil. Loh, gitu. kalau ibu kamu ngasih kamu maskara dari kecil berarti ibu kamu yang salah dong? Enggak, mama saya itu orangnya dia tahu anaknya seperti ini, dia terima saya apa adanya dan saya sayang banget sama dia. Artinya itu dari dalam hati? Dalam hati. Memang jiwa kamu seperti Jiwa itu? saya memang perempuan sekali. Nah kalau jiwanya Tata perempuan sekali, gimana bisa berubah? Inilah saya pikir, Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita nggak pernah tahu ya Mas ya. Iya, iya. Tiba-tiba ya saya juga nggak pernah. Untung ya sampai detik ini saya tidak ada yang merubah diri saya. Yang ada saya hilangkan dari diri saya. Iya. Saya bersyukur banget karena ya nggak tahu tiba-tiba dulu saya perempuan sekali, feminim sekali. Kok saya ada yang saya hilangin, bingung ntar. Tapi Nempelnya pernah gimana? berpikir kan waktu itu? Dulu nggak pernah mau. Jadi memang karena keluarga itu selalu memberikan nasihat yang baik, yang bagus, akhirnya membuat saya tuh maju mundur gitu loh. Jadi nggak tahu mau jadi ada bagusnya lah. Dulu saya sebel banget kalau dinasihati tentang agama apa segala macam. Tapi sekarang saya bersyukur ketika ini ya Allah, berarti ini memang saya pingin nanti pun kalau saya pun meninggal ya dalam keadaan kodratnya sebagai laki-laki. Dan lebih bahagia mana? Lebih bahagia sekarang. Lebih tenang, lebih bahagia, dan saya lebih nggak malu. Kalau dulu kan mau masuk ke toilet aja istilahnya nih bingung ya? Bukan kaget yang berpapasan begitu keluar, yang ini ke toilet dandan kayak perempuan gitu kan. Tapi sekarang akhirnya saya malu-malu masuk ke bilik toilet gitu loh. Tapi sekarang lebih pede, lebih nyaman, orang nggak kenal. Saya pikir ya memang setahun yang lalu saya udah pingin melupakan entertain gitu loh. Memang pingin melupakan, tapi memang saya memang... Kenapa pingin melupakan entertain? Ya memang saya ada usaha juga gitu loh. Memang saya ada usaha, tapi saya masih ada usaha label musik. Jadi gimana nggak mau dilupakan, tetap aja urusan sama artis ya kan. Ya tapi alhamdulillah hidayah itu dan ke saya lebih happy, lebih enjoy. Lebih happy dan lebih enjoy. Lebih apa adanya. Halus ya tangannya. Tadi kan gua nanya sama Tata, maksudnya lu nyesel nggak dulu? Dia nggak pernah menyesal ya. At least dia melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia berubah, intinya begitu ya. Nah, Us sendiri pernah menyesal masuk ke dunia entertain? Nyesel nggak, karena apapun sih gue sih alhamdulillah selama ini nggak pernah nyesel dengan keputusan apapun yang gue pilih sampai saat ini gitu. Sampai gue memutuskan untuk punya istri seperti Kartika, untuk punya karir seperti ini gitu. Cuman emang yang gue nggak nyangka dalam hidup gue adalah gue jadi artis itu adalah hal paling nggak pernah kebayang di hidup gue. Ya maksudnya gue selama ini stand up, berkomedi, bercanda, itu pun dari tongkrongan, dari lingkungan gitu. Dan terus ada platformnya, ada buat nyalurinnya, akhirnya gue stand up. Terus gue di sana mencoba untuk ikhlas berkomedi gitu. Gue nggak peduli deh orang mau lucu mau enggak, kan makanya orang sekarang harus, ih apa sih Us garing banget gitu. Karena kadang-kadang saya suka bercandanya suka begitu gitu. Kadang-kadang aduh udah tahu kurang nih, Us nggak lucu gitu dalam hati tuh. Tapi dalam hati kecil lagi tuh ada lagi yang ngomong kayak, Us keluarin aja gitu. Terus pas udah, nggak lucu, kan gue bilang juga apa gitu, ada gitu dalam hati. Tapi one man show tuh hebat ya enggak? Ah, masa sih? Ini udah bener, jangan Kayak jadi artis, gue aja gue berpikir sekarang nih menjadi begini, gue nggak nyangka kok jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun. 40 tahun. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih buat inspirasinya. Oh ya, sama terakhir boleh nyampein sesuatu? Sure. Buat yang udah komen entah di Facebook, entah di sosial media saya di Instagram, apapun yang hina saya, yang hina Kartika, yang hina Eiichiro,
menghina bapak ibu saya, adik-adik saya, mungkin orang-orang terdekat saya. Cuma mau bilang kalau kami tidak sakit hati, kami menerima itu semua, karena kalau sakit hati jadi dosa ya. Saya lebih baik menerima semua, entah masukannya, entah hinaannya dan segala macamnya, karena saya juga tidak tahu hidup Anda, saya juga tidak tahu kesusahan apa yang Anda lalui sampai akhirnya bisa melakukan itu sih. Baik, semua hinaan-hinaan pada Uus juga saya tidak sakit hati ya. Kan sama dia. Karena saya yang sakit hati, nggak ada hubungannya. Terima kasih. Nih. Tata, terima kasih sudah di sini. Mudah-mudahan tetap seperti ini dan tetap dan bisa menginspirasi banyak orang, ya kan? Bisa menjadi contoh buat banyak orang, ya. Karena kita tahu bahwa people do judge other people, tapi you are the only one who knows who you are. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.